Gedung Teradron yang kita ketahui baru-baru ini juga mengalami kebakaran Tribuners dan juga memakan puluhan korban jiwa. Jadi polisi Tribuners ini sudah menangkap 1 orang atas kebakaran gedung Teradron di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun 1 orang tersebut Tribuners ini adalah Direktur Utama atau Dirut dari PT Teradron Indonesia yang berinisial MW. Dan hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. MW ini Tribuners bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka nih dalam peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa sebanyak 22 orang. Jadi itu disampaikan oleh Robi ya Tribuners saat dikonfirmasi pada hari ini Kamis 11 Desember 2025 dan penetapan tersangka ini terjadi pada hari kemarin yakni pada Rabu 10 Desember 2025. Namun hingga saat ini nih pihak kepolisian belum mengungkap nih lebih lanjut terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus kebakaran ini. Robi hanya menyebutkan penetapan tersangka baru melibatkan MW atau sang direktur utama. Dan polisi juga masih terus nih mendalami kasus ini Tribuners. Jadi sebelumnya, fakta baru ini terungkap terkait kebakaran gedung Teradron di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan seperti yang kita ketahui juga ya Tribuners, dalam peristiwa itu ada sebanyak 22 orang yang meninggal dunia. Dan diketahui bahwa gedung itu ternyata berfungsi sebagai tempat servis drone Tribuners sekaligus kantor. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra saat dikonfirmasi pada hari Rabu kemarin. Ia juga menjelaskan Teradron ini adalah perusahaan asal Jepang, tapi dipimpin oleh warga Indonesia. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, memang kejadian kebakaran Teradron itu tadi juga menjadi sorotan karena salah satu korbannya ini adalah merupakan seorang ibu hamil yang sedang mengandung usia 7 bulan nih Tribuners. Jadi publik juga dibuat haru ya sekaligus terpukul setelah mengetahui sosok Ilham, suami dari Novia Nurwana yang merupakan seorang ibu hamil yang menjadi salah satu korban tewas dalam kebakaran di gedung Teradron itu Tribuners pada Selasa 9 Desember 2025 lalu. Jadi disebutkan bahwa Novia ini Tribuners sedang mengandung 7 bulan gitu ya. Ini terjebak di lantai 5 gedung tersebut ketika api mulai membesar dan juga menjalar dan asap juga mengepung seluruh ruangan. Jadi kejadian tragis itu membuat Ilham sang suami ini Tribuners sangat-sangat terpukul dan juga kehilangan arah setelah mendengar bahwa kabar istrinya ini tidak berhasil diselamatkan dan juga terjebak di gedung tersebut. Dan banyak juga yang bermunculan video yang memperlihatkan Ilham ini menangis histeris dan itu juga udah tersebar luas di media sosial kemudian menuai simpati dari masyarakat. Diketahui nih Tribuners bahwa usia kandungan dari Novia sendiri tadi sudah 7 bulan ya, dan menurut keluarga HPL atau hari perkiraan lahirnya ini akan terjadi pada Januari 2026 yang mana itu adalah bulan depan ya Tribuners. Dan baru-baru ini juga beredar nih unggahan Instastory dari Ilham yang merupakan istri Novia. Dan dalam unggahan itu Tribuners dia tampak membagikan potret makam gitu ya, makam istri dan juga anaknya. Dan dari unggahan itu terkuak bahwa bayi yang dikandung oleh Novia ini berjenis kelamin laki-laki. Dan kemudian Tribuners di unggahan itu Ilham juga menuliskan nih sambil mengingat-ingat percakapan lamanya dengan sang istri Tribuners. Jadi dia ini menyatakan pada sang istri bahwa Allah telah memberikan anak laki-laki untuk menjaga Novia. Dan kemudian Ilham ini juga menuliskan nih harapannya agar sang putra ini juga menjaga ibunya. Jadi ya kemudian berjanji begitu ya di hadapan pusara sang istri ini, berjanji akan sering berkunjung gitu ke makam istri dan juga anaknya untuk terus mendoakan mereka.
Oke, Tribuners, jadi selain menewaskan Novia yang merupakan seorang ibu hamil itu, ternyata di sana sedang ada mahasiswi yang magang, Tribuners, dan dia juga menjadi korban jiwa gitu dalam insiden kebakaran yang terjadi. Jadi kebakaran gedung Teradron ini, Tribuners, yang ada di Kemayoran Jakarta Pusat ini mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, yang mana itu terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Diduga api ini muncul dari lantai 1 akibat baterai drone yang meledak saat sedang diisi dayanya pada Selasa 9 Desember 2025 siang. Dan proses identifikasi para korban itu juga sudah dilakukan ya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan semuanya juga sudah dikenali identitasnya gitu. Dan kondisi jenazah juga tidak mengalami luka bakar 100% lantaran kebanyakan ini meninggal dunia akibat menghirup asap. Awalnya ada 76 orang yang ada di gedung yang terbakar itu, Tribuners. Sebanyak 54 orang dapat dievakuasi dengan kondisi selamat, sedangkan 22 lainnya ini ditemukan meninggal dunia. Dan para korban ini merupakan karyawan Teradron yang bergerak di bidang layanan drone, industri yang mencakup survei udara, pemetaan, inspeksi infrastruktur, hingga analisis data. Dan ternyata ini salah satu korbannya juga ada yang merupakan seorang mahasiswi yang tengah menjalani magang di sana, Tribuners. Dia adalah Atinia Isnaini Rashidah yang berusia 18 tahun. Jadi diketahui bahwa dia ini udah 2 bulan magang di sana, Tribuners, di kantor Teradron itu, dan dia ditemukan meninggal dunia di lantai 3. Kemudian kakak dari korban yakni Rofi menyatakan bahwa pihak perusahaan ini belum memberikan penjelasan gitu ke keluarga mereka terkait insiden gedung 6 lantai yang terbakar itu. Kemudian Rofi mengatakan komunikasi terakhir dengan korban ya, keluarga dengan korban ini terjadi pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan hingga malam hari korban ini tidak pulang, dan keluarganya kemudian mendapat kabar bahwa gedung tempat sang korban ini magang itu mengalami kebakaran gitu. Dan sering dengan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga memastikan bahwa biaya para korban akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, Tribuners. Jadi menurutnya bantuan ke keluarga korban bantuan ini ya sebagai tanda pemerintahan ini hadir di tengah masyarakat. Pramono juga menyoroti sistem keamanan nih di kantor Teradron yang dinilai ini kurang memadai karena tak dilengkapi dengan jalur evakuasi. Ia kemudian meminta setiap kantor untuk menyediakan alat pemadam kebakaran agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Jadi ada beberapa poin-poin yang dari kami juga sudah sampaikan ke pihak keluarga. Yang pertama terkait akomodasi, semuanya dihandle oleh Teradron. Pastinya sesuai dengan regulasi kita ya, Indonesia ya, BPJS, JKK, kematian, semuanya akan kami proses. Dan terakhir pastinya ada santunan duka untuk keluarga. Tidak bisa menggantikan sosok teman kita yang sudah berpulang, tapi at least bisa mengurangi sedikit kepedihan dari keluarga yang dirasakan ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon doanya teman-teman untuk teman-teman kita yang sudah mendahului. Kan ada anak magang yang ikut jadi korban, itu seperti apa haknya? Pastinya kalau untuk hak kami mengikuti regulasi yang ada. Untuk uang duka cita pasti akan kami keluarkan. Setelah ini saya terutama mewakili manajemen akan mengunjungi satu persatu rumah keluarga sebagai bentuk duka cita yang mendalam teman-teman. Jadi ya pastinya hal tersebut menjadi atensi dari manajemen, nanti akan melalui saya. Jadi ada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.